Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan atau asas kurikulum. Yang pertama ada pengertian kurikulum. Secara etimologis, kurikulum berasal dari bahasa Latin, kurir, kurikulum, running a course, kurir yang artinya berlari, course yang artinya mata pelajaran, menurut Rugaiyah dan Susmita tahun 2013. Pengertian umumnya, secara global, kurikulum didefinisikan sebagai rencana atau plan yang dikembangkan untuk memperlancar proses belajar mengajar dengan arahan atau bimbingan sekolah serta anggota stafnya, menurut Ahmad tahun 1990. Nah, ada proses penyusunan rencana tentang kurikulum nih. Yang pertama itu ada hakikat pengembangan kurikulum, yang terdiri dari isi, bahan pelajaran yang harus dipelajari, dan bagaimana cara mempelajari. Selanjutnya, ada pengembangan kurikulum merupakan proses dinamik. Maksudnya, proses pengembangan kurikulum ini adalah proses perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh pengembangan kurikulum dan kegiatan yang dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar. Nah, selanjutnya ada landasan pengembangan kurikulum. Yang pertama ada landasan filosofis, landasan psikologis, landasan sosiologis, landasan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK, dan yang terakhir ada landasan organisator. Yang pertama ada landasan filosofis. Kata filsafat berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu dari kata philos dan sophia. Philos artinya cinta yang mendalam, dan sophia artinya kearifan atau kebijaksanaan. Nah, dalam landasan filosofis ini ada berbagai macam. Yang pertama, filsafat dapat menentukan arah dan tujuan pendidikan. Yang kedua, filsafat dapat menentukan isi atau materi pelajaran yang harus diberikan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga, filsafat dapat menentukan strategi atau cara pencapaian tujuan. Dan yang terakhir, filsafat dapat menentukan tolak ukur keberhasilan proses pendidikan. Secara umum, ruang lingkup filsafat adalah semua permasalahan kehidupan manusia, alam semesta, dan alam sekitarnya. Sedangkan, secara khusus, ruang lingkup filsafat pendidikan adalah semua upaya manusia untuk memahami hakikat pendidikan, bagaimana melaksanakan pendidikan, dan bagaimana upaya mencapai tujuan pendidikan, menurut Arifin tahun 2000. Yang kedua adalah landasan psikologis. Psikologi belajar merupakan ilmu yang mempelajari tentang bagaimana peserta didik melakukan perbuatan belajar. Psikologi perkembangan merupakan cabang dari psikologi yang mempelajari proses perkembangan individu, baik sebelum maupun setelah kelahiran individu berikut, kematangan perilaku. Nah, yang ketiga adalah landasan sosiologis. Salah satu tujuan pendidikan adalah mempersiapkan peserta didik dapat berperan aktif di masyarakat. Oleh karena itu, kurikulum sebagai alat dan pedoman dalam proses pendidikan di sekolah harus relevan dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Yang keempat adalah landasan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Implikasinya adalah pengembangan kurikulum harus dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan berpikir peserta didik untuk lebih banyak menghasilkan teknologi baru sesuai dengan perkembangan zaman dan karakteristik masyarakat Indonesia. Yang kelima adalah landasan organisatoris. Landasan organisatoris menjadi dasar untuk menentukan bagaimana bahan pelajaran disusun, baik luasnya maupun urutannya. Mata pelajaran yang terpisah-pisah akan berbeda dengan yang dipadukan, menurut Rugaiyah dan Susmiati. Nah, kesimpulannya, kurikulum merupakan komponen penting dalam dunia pendidikan. Menurut UU SP No. 20 tahun 2003, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Pengembangan kurikulum merupakan proses penyusunan rencana tentang isi atau muatan kurikulum yang harus berangkat dari visi, misi, dan tujuan yang ingin dicapai. Hal yang mendasar dalam proses pengembangan kurikulum. Sekian video dari saya. Bye-bye, love you.